Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Islam. Jumpa lagi bersama kami komunitas literasi Islam. Hari ini di Ngobim ya, atau ngobrol bareng intelektual Muslim ke-23 dengan tema sistem kepemimpinan Jawa ya di masa Kesultanan Islam ya. Sudah hadir bersama kita pemateri yang selalu menggelegar alam semesta ya. Assalamualaikum Bung Fajarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tema hari ini ya. Sistem kepemimpinan ya. Kalau kita tahu Bung Fajarudin nih, kalau kita lihat juga presiden kita sepertinya pemimpin kita semua nih kebanyakan banyak sekali yang dari orang Jawa gitu kan. Nah, kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang pengen tahu gimana sih dulu nih kan berkaitan dengan ini sistem kepemimpinan Jawa pada masa Sultan Islam itu, kenapa Jawa ini selalu jadi kunci perpolitikan gitu di Indonesia itu, termasuk contoh yang tadi saya sebutkan gitu. Iya ya, terima kasih Mas, siapa namanya, Mas moderator, Mas Ahnaf, sampai lupa saya. Jadi memang ya kalau dikatakan banyak sekali presiden Indonesia yang dari Jawa, bukan banyak, memang ya hampir sebagian besar. Hanya Pak Habibie saja. Pak Habibie saja kalau dirunut nasabnya kalau nggak salah dari orang tuanya juga masih keturunan Jawa. Bahkan dari istrinya juga orang Jawa. Ya, Pak Safruddin Prawira Negara ketika menjadi presiden sementara juga beliau orang Jawa. Presiden sementara jadi pun orang Jawa ya. Iya, jadi orang Jawa, hampir bahkan besar orang Jawa. Ya, ini kalau dikatakan Jawa adalah kunci ya memang ya menarik ya itu ya. Apalagi nanti kita bahas tentang filosofi kepemimpinan di Jawa. Kalau dilihat secara historis memang peran Jawa di Nusantara itu memang mulai muncul sejak era dinasti Sanjaya mengalahkan dinasti yang dari Sumatera itu ya, di Jawa Tengah itu, dan memang kemudian muncul kekuasaan baru di Jawa Timur gitu ya. Yang awalnya memang kita tahu bahwa kerajaan terbesar di Nusantara itu kan Sriwijaya. Nah, kemudian ending itu semua ketika di era Singosari, ketika Singosari itu berhasil mengalahkan kekuatan kerajaan di Sumatera lewat ekspedisi Pamalayu. Kemudian muncul Majapahit, kemudian era Islam, kemudian era kolonial ya. Yang kolonial itu memusatkan pemerintahannya itu di Batavia. Kemudian hampir sebagian besar ibu kota secara de facto dan de jure itu Indonesia itu kan di Jawa, sehingga kemudian hari ini kita bisa melihat bahwa kemajuan politik, ekonomi, infrastruktur, ya itu semua rata-rata dari Jawa. Gitu. Ya, semua dari Jawa. Gitu. Teknologi komunikasi itu selalu nomor 1 di Jawa. Dan kita tahu juga pendidikan terbaik juga endingnya masih di Jawa. Gitu. Ya, jadi kalau hari ini katakan Jawa adalah kunci, maka dari sisi geografis memang iya. Nah, kalau dari sisi etnis budaya memang, nah ini yang hari ini mungkin Ngobim kali ini kita akan ngobrol tentang itu, karena memang ada yang menarik di budaya Jawa itu yang sehingga menjadi seakan-akan Jawa politikan di tanah air ini. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kalau ada istilah Jawa adalah kunci ya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi gitu Mas
Karena tadi geografis tadi kan ada juga disebut Bung Fajar. Selain itu mungkin ada bentuk filosofi politik di Jawa yang mungkin spesial gitu Bung Fajarin. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Iya, jadi budaya politik tadi itu ya, memang kan ini muncul di apa namanya cukup lama tadi ya. Jadi budaya kalau saya melihat memang budaya politik di Jawa itu memang sedikit unik ya, walaupun nanti itu bahkan sebelum Islam datang, artinya mungkin di Jawa yang mungkin awal-awal tidak mengenal dinasti politik, walaupun memang ada ya, di era Hindu Buddha mungkin dinasti politik itu muncul, tapi ini juga unik ya, bagaimana satu dinasti dengan dinasti yang lain itu mungkin kalau kita lihat kalau Hindu Buddha ya, kalau berpengaruh kan ada sistem kasta itu. Tapi kita bisa melihat lahirnya kerajaan Singosari misalnya, yang melahirkan dengan tokoh utamanya adalah tokoh utamanya itu Ken Arok itu. Ken Arok itu kan dia bukan dari golongan kesatria. Ya, dia bukan dari golongan kesatria, dia bukan golongan Brahmana, tapi kemudian bahkan ada yang mengatakan dia ini seorang perampok, begal, tapi kemudian dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan dinasti baru di Jawa, dan itu berpengaruh itu karena memang nanti anak keturunannya itu kan nanti hingga ke era Majapahit itu, era Majapahit, kemudian Majapahit itu hingga ke era Islam, dan mungkin hingga hari ini mungkin tera perpolitikan, tera elit politik itu di Jawa itu ya kita tahu kan, elit politik kan juga banyak orang Jawa itu rata-rata selalu menyandarkan ke situ, ke Majapahit dan sebagainya. Jadi ini unik gitu loh, karena mungkin berbeda dengan di belahan dunia lain waktu itu yang sezaman gitu. Ya nanti mungkin kemudian ada ketika pengaruh Islam masuk, nah itu mungkin sedikit ada sedikit perbedaan lah konsep politik di Jawa. Ya, jadi itu kurang lebihnya singkatnya sih seperti itu. Ya. Kalau ini kan tema kita kan sistem kepemimpinan Jawa di masa Sultan Islam gitu kan. Tadi juga sudah disinggung Bung Fajar sedikit ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih pengaruh Islam terhadap tata kepemimpinan di Jawa pada masa Sultan Islam saat itu, pada masa Islam datang. Iya. Nah ini ketika Islam datang ke Jawa itu kan memang era kita tidak bisa mengatakan waktu itu peradaban Islam dalam kondisi ideal. Kita tahu itu kan di era akhir Abbasiyah dan di awal Utsmani yang memang kepemimpinan Islam itu tidak lagi seperti di era Khulafaur Rasyidin, gitu. Di mana sistem perpolitikan Islam itu benar-benar masih murni. Nah di era itu kan ada tra atau golongan tertentu yang menduduki puncak kepemimpinan Islam ya. Kita tahu Bani Abbas, kemudian Bani Utsmaniyah ya. Itu masuk ketika Islam masuk itu daerah itu. Jadi budaya kepemimpinannya sudah berbeda. Di sisi yang lain memang ada era itu cara pemikiran ya, seperti di apa yang saya sebutkan di ngobrol kita sebelumnya itu, bahwa di era ini memang kepemimpinan yang muncul itu bercorak tasawuf ya. Tasawuf ini dia lebih nanti yang lebih dipentingkan itu adalah adab dalam memerintah, adab dalam berpolitik. Makanya kemudian kitab-kitab kepemimpinan di era itu memang condongnya adalah misalnya misalnya kitab Bustanus Salatin, karangan Nuruddin Araniri itu memang lebih condong ke memberikan
contoh karakter kepemimpinan, adab kepemimpinan, bukan lagi aturan kepemimpinan. Nah, ya inilah yang kemudian nanti berpengaruh di di Jawa. Ya, di Jawa, apalagi ya kemudian di Jawa ini nanti kan memang tadi itu ya, dia adalah pewaris Mojopahit, Raden Patah itu bisa diwaris Brawijaya V, dan itu diakui oleh pemimpin-pemimpin lain di belahan Nusantara, terutama di bagian timur Nusantara itu diakui. Maka kemudian sistem kepemimpinan ini kemudian seakan-akan menjadi contoh di kalangan di kalangan pemimpin di di Nusantara waktu itu. Nah, di sisi yang lain kemudian memang penetrasi Belanda di era setelahnya itu memang berhasil dengan cepat menghabisi kesultanan-kesultanan di wilayah timur Indonesia, gitu. Ternate, Tidore, di wilayah Maluku, kemudian Makassar, bahkan di Jawa itu mungkin Banten ya, Banten itu tidak terlalu lama. Nah, beda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memang secara ansih itu adalah wilayah etnisnya orang Jawa, itu kan masih meraih kemerdekaan, ibaratnya masih merdeka secara kepemimpinan itu dari pengaruh Belanda dan penjajah lain itu hingga 1800-an gitu. Nah, dari sini kemudian sistem kepemimpinan ini bertahan itu loh. Bertahan dengan corak ya, ini nanti beda dengan Aceh ya. Aceh mungkin Aceh itu tersendiri, walaupun Aceh kan dia masih lama ya, dia masih sekitar tahun 1900-an itu masih baru hasil dianeksasi seluruhnya oleh Belanda. Tapi memang nanti yang paling berpengaruh itu Jawa, Mataram itu, jejak Mataram itu. Nah, bagaimana konsep kepemimpinan itu dilandaskan tadi itu, satu bukan terah, bukan terah. Jadi kepemimpinan itu andaikan kepemimpinan itu dikuasai oleh terah tertentu, oleh bani tertentu gitu. Nah, kepemimpinan ini dikuasai oleh bani tertentu. Ini bani ini memang mungkin mendapatkan semacam kalau bisa dikatakan semacam, kalau bahasa di Jawa itu semacam wahyu gitu ya. Ya, dalam tanda kutip gitu ya. Memang semacam amanah kepemimpinan dari Tuhan kan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi amanah ini dipakai, makanya kemudian di sultan-sultan di Jawa waktu itu bahwa kepemimpinan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengayomi. Ya, makanya kalau dalam dalam mitologi Jawa itu seseorang yang didapat wahyu keprabon jadi pemimpin itu berarti dia harus memiliki sifat memayu hayuning wono kalau istilahnya di Jawa itu, atau kalau diartikan secara Arab itu adalah menjadi khalifatul fil ard, ya, menjadi pengelola alam semesta, dan dia orang yang terkategori jalmo utomo atau insan kamil. Nah, inilah yang memang muncul di Jawa itu. Nah, ketika orang itu kehilangan sifat-sifat tadi, ya, kehilangan sifat pelas asih, kehilangan sikap adil, kehilangan sikap mengayomi, rakyat, mengayomi alam semesta tadi, maka hak kepemimpinan itu bisa diambil. Siapa yang mengambil itu? Mengambil itu ya umat. Tinggal nanti umat itu menunjuk siapa pemimpin di antara umat itu untuk mengambil amanah itu. Nah, makanya kemudian ketika perang Diponegoro itu
memang waktu itu kalangan di Jawa itu baik ulama, baik bangsawan, priai maupun rakyat itu merasa bahwa memang Sultan Jogja itu sudah tidak lagi memiliki itu. Ya. Hamengkubuwono ke-5 yang waktu itu memang masih kecil, masih umur 2 tahun itu belum layak mendapatkan itu ya. Bayangkan anak umur 2 tahun ya, menjadi sultan. Maka kemudian itu tadi ya, Memayu Hayonengbuwono itu sebenarnya jatuh kepada tangan pamannya, yaitu Pangeran Diponegoro, dan makanya kemudian dukungan terhadap Pangeran Diponegoro itu sangat sangat besar gitu loh. Ya sampai kemudian memang Pangeran Diponegoro dikalahkan dan ya itu kembali lagi gitu. Ya, tapi ini menjadi semacam apa namanya? Semacam pembahasan umum hari ini. Makanya ketika Pak Harto dulu mengundurkan diri itu, beliau menyebutnya sebagai lengser ke Prabon gitu ya. Lengser ke Prabon itu artinya dia sudah tidak memiliki hasrat memimpin lagi gitu. Ya, caranya orang itu, saya sudah merasa tua, sudah kehilangan amanah itu baik dari rakyat maupun dari yang di atas, maka saya lengser ke Prabon. Saya memilih untuk matek ya, matek itu berhenti ya. Nah, dan istilah itu masih populer hingga apa namanya, hingga hari ini gitu loh. Ya, ya. Bahkan misalnya ketika Gus Dur itu menggantikan menjadi presiden berikutnya itu kan ya ini ibaratnya Ratu Pandito Ratu, istilah itu muncul itu, istilahnya seorang pemimpin yang juga seorang ulama yang pemimpin. Nah, itu ini istilah-istilah ini menjadi populer kalau di kalangan atas hari ini tuh. Karena ya hampir sebagian besar elit kita kan elit orang Jawa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, jadi ada filosofi tadi juga disampaikan. Filosofi kepemimpinan juga pengaruh Islam ya, yang sebenarnya tidak memang saat itu tidak dalam kondisi ideal, tapi memang tadi ya seperti disampaikan Bu Fajar, luar biasanya orang Jawa ya, menemukan sosok pemimpin itu memang filosofinya itu bagus sekali ya, seperti Bu Fajar. Nah, mungkin Bu Fajar ini bisa cerita sedikit nih, ada yang bertanya nih di Instagram nih. Bung, mungkin ada sosok pemimpin yang bisa kita ambil untuk perpolitikan yang sekarang dan yang akan datang gitu. Contohnya ada yang bertanya di Instagram. Ya sulit gitu. Kalau kita melihat sekarang itu memang sistemnya ya. Jadi makanya itu kemudian karena ini berkaitan tadi ya, kalau kita flashback kembali ke masa awal Islam datang ke Jawa, yang mulai dikembangkan oleh para wali ya, para wali, bagaimana kemudian untuk penggambaran ideal itu dalam dakwanya nanti Sunan Kalijogo itu menggunakan media wayang, itu bagaimana wayang pimpinan kan antara Rata dengan Pandawa dengan Kurawa, bagaimana Pandawa itu sebuah pewaris sah sebuah kerajaan tapi dihianati oleh saudaranya itu Kurawa itu ya. Yang bukan dia sebenarnya. Bagaimana upaya Pandawa untuk meraih kepemimpinan itu kan digambarkan secara ini kan. Hingga terakhir itu bagaimana dari situlah kemudian memang digubah sedemikian rupa oleh Sunan Kalijogo sehingga wayang itu kayak menjadi ya salah satu menjadi ini ya materi training kepemimpinan ya. Kalau mungkin hari ini training kepemimpinan kita kan latihan analisis SWOT ya, atau kalau mungkin antum dulu pernah di sekolah itu misalnya jalan jalan kaki untuk memutus rantai gajah ya. Nah itu kalau dulu itu mungkin dalam bentuk-bentuknya itu dalam wayang, itu diceritakan di wayang itu bagaimana memang bagaimana pada akhirnya itu yang rusak itu bukan hanya sosok pemimpinnya, tapi yang rusak itu
akhirnya kerusakan itu kan ditimbulkan oleh sistem gitu. Sistem oleh sistem atau aturan, sehingga kemudian memang pada akhirnya Pandawa itu kan mendirikan sebuah negara baru. Ya, bagaimana yang awalnya mereka itu harusnya mewarisi sebuah negara Astina itu atau Ngastina kalau di Jawa, kemudian akhirnya membuat negara baru Amarta itu ya, Amarto. Ya, jadi ini adalah sebuah konsep bahwa memang ya sebuah pemimpin yang baik itu memang juga dilahirkan oleh sebuah sistem yang baik itu satu. Ya, jadi sebuah pemimpin yang baik itu lahir dari sistem yang baik tadi itu ya. Jadi dia tidak akan lahir dari sebuah sistem yang memang rusak. Ya, makanya dalam segi itu tuh dijelaskan oleh kali ini ceritanya wayang ya. Yang wayang itu memang dari notabene dari budaya Islam waktu itu yang memang condong dari sisi pemikiran adalah pemikiran tasawuf yang banyak muncul di Jawa. Yang pertama, bahwa pemimpinan itu memang lahir dari sebuah sistem yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kepemimpinan itu tidak diwariskan, tapi itu adalah hasil kerja keras. Itu. Menjadi pemimpin itu harus latihan. Bagaimana kisahkan bagaimana ketika keluar Pandawa ya, yang kalau versi wayang Jawa itu Pandawa untuk meraih itu kan banyak ujian dan cobaan gitu ya. Jadi memang butuh latihan menahan segala ujian ya. Kalau bahasa sekarang itu latihan fisik, latihan mental gitu ya. Terus kemudian hasil dari olah fikir, belum lagi juga olah spiritual ya, yang memang takorup ilmu ya. Nanti ditandai kalau di wayang itu terakhir itu ditandai ketika putra tertua itu Puntadewa itu mendapatkan mendapat sebuah jimat yang itu siapa yang megang jimat itu dia akan jadi raja, jadi pemimpin. Yaitu diistilahkan di sini Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu kan Jamus Kalimosodo itu semacam ini pengubahan kata kalimat syahadat. Ya, jadi yang dapat itu ya dapat kalau bahasa sekarang itu ya dapat liwaknya, dapat royaknya, dapat pemimpinannya itu ya. Itu dia yang jadi pemimpin. Tapi untuk meraih itu kan butuh tadi ya, perjuangan yang keras, ujian, cobaan dan sebagainya. Nah, inilah yang digambarkan oleh Sunan Kalijogo tadi itu ya. Jadi sistem, kemudian pemimpin itu tidak lahir dari sesuatu yang instan. Yang ketiga adalah bahwa yang ketiga itu tadi itu ya, memiliki sifat-sifat atau karakter insan kamil gitu ya. Kalau di Jawa kan Janma Utomo. Kalau kemarin kan kita membahas tentang itu ya, Manunggaling Kawula Gusti itu yang memang itu diceritakan di wayang. Bagaimana kita itu harus menjadi tadi itu ya, sosok yang bisa, seorang pemimpin itu bisa menahan semua semacam goriza naluri ya. Berjatul bakoknya, nauknya, termasuk juga kalau yang bikin kan memang dulu bikinannya Sunan Kalijogo kan. Coba lihat yang tokoh-tokoh kesatria itu kan selalu digambarkan itu badannya kecil gitu ya. Badannya kecil gitu ya, perutnya kecil, itu menandakan bahwa memang dia menahan, dia ya mungkin kayak sosok Umar lah ya, atau dia kan Rasulullah gitu ya. Yang bagaimana menahan ketika sahabat itu di perang Kondak itu menahan dengan satu batu, Rasulullah 2 batu gitu ya. Ya, mereka tuh bisa lihat itu kalau wayang Jawa itu kan nggak ada itu sosok kesatria itu yang perutnya buncit itu nggak ada tuh.
Ya, terus kemudian ditunjukkan juga apa namanya ini apa sosok yang eh, apa bibirnya itu kecil itu kan nggak kayak yang sosok yang buto atau raksasa kalau Kurawa atau tokoh-tokoh jahat di wayang itu kan mulutnya lebar itu ya, banyak omong ya serakah itu kalau Kesatria kan mulutnya kecil itu ya. Ditambah kemudian matanya juga dibikin kecil itu kan kayak perlambang bahwa dia bisa menjaga pandangan dan sebagainya. Ini semacam sebuah filosofi lambang yang itu lambang pemimpin ideal itu gitu dari sisi fisik itu kelihatan. Nah, walaupun nanti juga ada yang menarik juga ketika Sunan Kalijogo itu membuat sebuah lakon judulnya Petruk Dadi Ratu ya. Petruk Dadi Ratu itu kan menarik itu cerita wayang yang lucu, sarkas ya. Tapi mungkin bisa juga dipakai gambaran ya ada pemimpin yang dia kelihatannya apa ya Petruk itu karena diceritakan itu Petruk itu nggak sengaja nyimpen jamu sekali mau soto kemudian dia memproklamirkan jadi raja ya tapi ketika dia jadi raja itu bukannya membawa kesejahteraan padahal Petruk itu kan dia orang kecil ya dia orang sosok wong cilik kemudian dari sisi badan juga ya hampir member lah dengan ya, kalau dari di gambaran wayang tapi kemudian dia malah dolim kalau dalam Jawa itu adigang adigong adiguno ya wah itu nggak karu-karuan ya. Sampai kemudian apa namanya semuanya kewalahan gitu karena dia megang itu ya megang jamu sekali masoto itu nggak ada yang bisa mengalahkan ya, Arjuna kalah Bima kalah diceritakan di wayang itu sampai bapaknya sendiri Semar itu kalah akhirnya direbut sama Geni yang Geni itu yang ada yang Mahabharata versi dia nggak ada itu gubahnya Sunan Kalijogo ya. Bisa Geni kan lambang pemuda itu ya yang akhirnya bisa mengalahkan ya ternyata apa ketika megang itu dan jadi raja dia disusupi anasir jahat gitu. Ya. Ceritanya kan apa ya ini menarik juga bahwa hati-hati juga tuh bahwa apa kayak Sunan Kalijogo tuh memberikan gambaran kepada kita analisis politik jadi hati-hati juga tuh, kalau misalnya ada apa namanya orang dari orang kecil kemudian jadi pemimpin itu belum tentu dia menjadi pemimpin yang baik gitu. Makanya kalau dalam Jawa itu ada sindrom kiri munggah balik itu ya. Orang miskin naik ke atas takhta kerajaan tapi malah merusak gitu. Nah, inilah yang apa namanya gambaran apa sebenarnya memang di kanunnya ke adab ya. Kalau pertanyaannya ada nggak yang pemimpin ideal itu ya kita belum menemukan gitu loh. Ya, ya belum menemukan karena memang satu sosok apa secara sistem juga kan sistemnya tidak mendukung untuk lahirnya sebuah pemimpin yang baik gitu. Ya, tidak mendukung lahirnya pemimpin yang baik itu yang pertama. Yang kedua memang kalau kita mau menciptakan sebuah calon pemimpin gitu ya, pemimpin atau pemimpin masa depan gitu, kita kan juga bisa melihat bagaimana pendidikan di negeri ini belum membuat generasi bangsa ini menjadi pemimpin itu. Nah, kita ini kan banyak yang makin kesini kan makin generasi yang aneh-aneh gitu ya. Contoh kemarin podcast apa yang bikin apa namanya prank sampah itu apa ya Pak itu? Ya itu belum apa-apa ini ya, belum apa-apa sudah bikin gitu. Gimana kalau jadi pemimpin itu ya? Ya rakyatnya diprengin semua itu. Ya dan sesumbarnya aja setinggi langit kan dia belum wah saya nggak ada begitu ditangkap aparat ya mindri itu ibaratnya kan orang ya kayak itu kayak Petro itu ya belum nanti orangnya diprengin sumbarnya setinggi langit tapi begitu didatangi utusannya Amerika atau mana itu udah mindri kalau orang Jawa bilang udah ampun Pak ya nah ini kan ya lucu gitu nah ini makanya kalau katakan apakah ya kita belum bisa kalau dari apakah si A si B si C ya nggak ketemu itu loh ya, sistemnya kayak gini gitu ya jadi mungkin itu Mas Anaf ya mungkin pertanyaan selanjutnya Bung Fajarudin tadi ya Sunan Kalijogo ya dengan
pertunjukannya itu bisa menampilkan gitu kan, adab-adab atau, filosofi-filosofi kepemimpinan di Jawa gitu kan. Nah sebenarnya tadi sudah izin Bung Fajar sedikit gitu, untuk membentuk, kepemimpinan seperti itu gitu, maksudnya pengaruh Islam saat itu yang di bawah Sunan Kalijogo itu pengaruh bagi politik di masa sekarang dan masa yang akan datang itu gimana gitu? Ya, iya, ini yang tadi saya jelaskan tadi ya. Memang pada akhirnya memang pengaruh tadi Sunan Kalijogo itu kan pada akhirnya nanti memang membawa pengaruh di era setelahnya kan. Walaupun awalnya kan dari memang media wayang, tapi kemudian di era-era berikutnya itu ya para sultan atau para priai atau bangsawan itu memakai apa namanya ya membaca kitab, ibaratnya belajar belajar secara khusus sebenarnya terkait dengan kitab-kitab adab-adab politik gitu, adab-adab memimpin gitu, dalam Islam. Nah, inilah yang kemudian memang eh, apa namanya mempengaruhi nanti di era Mataram, di era Kesultanan Jogja dan apa Solo gitu ya. Sampai kemudian memang datangnya Belanda. Ketika Belanda memang menawarkan sebuah apa namanya metode pembelajaran baru ya, bagaimana bangsawan itu kan kemudian di apa namanya diajar di sekolah Belanda, tapi kemudian tadi itu ya nilai Islamnya dijauhkan, tapi adab Jawanya itu yang ditinggikan. Bahwa seakan-akan itu adalah adat Jawa, termasuk juga laku spiritual. Laku spiritual ini yang pada akhirnya mungkin dianggap orang sekarang sinkretis, gitu ya, sinkretis, yang memang apa namanya itu dipakai oleh para para petinggi-petinggi atau elit-elit politik di negeri ini hari ini, gitu ya. Ya, dari jimat keris dan sebagainya. Nah, tapi kemudian secara apa tadi namanya moral politik sebenarnya, moral politik dan konsep politik karena memang masih dipengaruhi oleh elit Jawa, itu ini menjadi semacam apa namanya mungkin harus dipahami juga oleh oleh kita semua, apalagi kalau kita para aktivis, aktivis mahasiswa dan sebagainya. Nah sih apa namanya ya bagaimana politik itu dijalankan ya. Bagaimana konsep-konsep apa namanya adab-adab Jawa ini masih sangat menyelimuti masih erat menyelimuti elit kekuasaan negeri ini. Nah, sehingga kalau kita memahami ini, kita bisa mencari celah ketika kita menginginkan sebuah perubahan. Ya, ya ketika kita tahu bahwa perubahan itu memang apa namanya kita juga melihatnya dari banyak hal ya, banyak faktor. Ini tapi ini bisa menjadi salah satu faktor itu. Karena pola pikir elit politik negeri ini yang itu akhirnya menjadi pemakluman di seluruh Indonesia itu adalah memang gaya gaya Jawa gitu loh. Ya, sangat sangat bergaya Jawa sehingga kalau kemudian kita memahami betul, oh ternyata apa tadi itu ya politik itu bukan hanya urusan elit itu. Ya, kalau di Jawa sebenarnya kan urusan itu gitu kan. Jadi eh, apa namanya kepemimpinan kekuasaan itu bukan hanya urusan elit tertentu, tapi kepemimpinan kekuasaan itu sebenarnya ini mutlak mutlak apa namanya pemberian dari Sang Maha Kuasa. Nah, ketika pemimpin itu tidak dapat memimpin dalam tanda kutip, ya, dia tidak bisa memimpin, tidak bisa memberikan kemakmuran pada rakyat, pada negaranya. Nah, maka apa namanya amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala eh, ini bisa diambil itu loh. Bahwa orang ini nggak amanah gitu. Bahwa orang ini nggak amanah. Ya, itulah yang sebenarnya muncul di perspektif apa namanya kepemimpinan di Jawa waktu itu seperti itu sebenarnya. Jadi ini bisa diambil itu. Maka ya tinggal siapa yang berani ngambil gitu. Ya.
Dan nanti siapa yang berani ngambil itu kan bukan ini ya, bukan hanya berbekal keberanian ya, tapi tadi itu ada sosok-sosok yang memang uh, menyiapkan diri menjadi pemimpin umat untuk mengambil itu, gitu. Untuk menyambut itu, menyambut bahwa apa namanya tadi itu amanah ini atau wahyu kepemimpinan ini yang memang awalnya dipegang oleh pemimpinnya, tapi karena dia nggak amanah, dia hal itu tadi A B C D E ke tangan orang-orang yang memang layak, yang layak ya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan layak dalam pandangan umat. Ya. Nah ini kalau kita flashback, kalau kita urai lagi itu memang sebenarnya hampir mirip dengan apa namanya, kita kembali ke konsep apa namanya bagaimana kepemimpinan Islam itu muncul gitu. Kepemimpinan Islam itu muncul ya. Bagaimana memang ya kepemimpinan ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tapi amanah itu kita diabaikan, maka ya ini akan diambil oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Nah inilah yang memang harus dipahami. Nah cuma memang kalau bahasanya di elit sana itu memang mungkin masih murni gaya Jawa, tapi kita kan bisa mengurai bahwa budaya Jawa ini akarnya adalah Islam, dan kita bisa melihat bagaimana dulu Sunan Kalijogo itu menanamkan itu semua. Nah, Sunan Kalijogo, Wali Songo itu menanamkan itu, dan disitulah kita bisa apa namanya bagaimana kita generasi muda atau apa namanya kelompok-kelompok masyarakat yang merindukan perubahan di negeri ini itu bisa memahami itu, memahami itu, sehingga memang ya minimal mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari kelompok yang nanti akan memimpin umat, mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan amanah dari umat dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meradabkan negeri ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, berat. Materinya berat, luar biasa berat ya. Ya, jadi tadi poinnya memang filosofi kepemimpinan Jawa itu berasal dari Islam yang tadi dikenalkan Sunan Kalijogo itu ya. Iya. Dan memang kepemimpinan ini sebenarnya mencari orang yang pas gitu ya, tepatnya seperti itu ya. Iya. Umat tuh membutuhkan ya, mungkin ya tadi dengan filosofi Jawa juga dengan Islam gitu ya. Nah ini Bu Fajarudin mungkin ada statement terakhir gitu, mungkin untuk ya tadi tujuannya untuk bagi para aktivis bagi para masyarakat ya yang menginginkan perubahan gitu secara totalitas gitu. Apa yang bisa, tadi kan Bu Fajarudin sudah belajar sedikit, sudah menyampaikan sedikit. Ada kata-kata terakhir, kata-kata lanjutan apa gitu yang ya, harus mungkin yang bisa dipersiapkan? Ya, mungkin tadi itu yang bisa kita ambil dari kalau kita mempelajari filosofi ini ya, adalah bahwa tadi adalah kepemimpinan terbaik itu akan lahir dari sebuah sistem yang baik, dan pemimpin terbaik itu bukan apa muncul secara tiba-tiba, tapi karena dia memang mempersiapkan dirinya sejak awal untuk menjadi pemimpin dan mengemban amanah kepemimpinan. Kurang lebih seperti itu. Oh, alam bisawab. Ya, luar biasa yang disampaikan Bung Fajarudin ya. Cukup berat bagi mungkin dia masih di awal-awal untuk masuk ke tahap-tahap Jawa ya. Tahap apa sih ini? Apa ya, berat ya. Memang tadi kalau boleh saya simpulkan, bagaimana filosofi politik di Jawa itu membentuk berbagai ya, banyak ya mayoritas pemimpin di Indonesia gitu kan. Bahkan kalau presiden itu cuma satu yang tidak Jawa, dan yang tidak Jawa ini pun ada keturunan Jawa juga ya. Ternyata filosofi politiknya itu memang ada pengaruh Islam di sana gitu, ada pengaruh Sunan Kalijogo yang tadi ya. Gimana Bu Fajarudin tadi menyampaikan, yang pertama adalah dengan sistem yang baik gitu kan, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Fajarudin. Juga yang kedua kerja keras, apa ya, pemimpin tidak lahir dari apa ya, malas gitu, tidak lahir dari
yang mudah gitu. Tadi sampai buka jari dan sebagainya memang itu yang harus kita ambil gitu kan. Kita harus amati bagi kita yang menginginkan perubahan sejati gitu. Luar biasa Bu Fajrudin. Mungkin cukup sekian. Sudah hampir 50 menit ya. Bu Fajrudin. Aduh. Luar biasa. Ini Ya, kayak mancing. jadi kayak mancing ini saya di pantai. Ya bagi teman-teman sekalian yang ini kan ngabuburit ya, selamat berbuka bagi yang masih yang jauh ya di Indonesia Timur atau di mana ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya Komunitas Islam. Insya Allah kita masih ada beberapa episode lagi ke depan. Jadi stay tune di channel YouTube Komunitas Islam. Mungkin cukup sekian ya Bu Fajrudin ya. Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bung Fajrudin atas waktunya. Terima kasih juga para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.